Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa naza'a alaihim sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu biman indah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Bapak Dr. Tamtomo yang mudah-mudahan diberkahi umurnya, diberi kesehatan, diberi kemampuan untuk istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu taat melaksanakan perintah Allah. Yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dalam kondisi istiqomah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah perkara yang sangat penting sekali yang bisa membedakan mana manusia yang akan masuk ke surga dan tidak ya. Karena apa? Ketika seseorang itu sudah mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka orang tersebut sudah punya label iman. Dan orang seperti ini dijanjikan oleh Allah surga. Ya. Setiap lisan yang pernah mengucapkan kalimat thayyibah, ya, itu akan dijamin surga. Betapa mahalnya nilai iman ini. Nah ini. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua para nabi dari Nabi Adam sampai nabi yang terakhir ini karena diutus oleh Allah karena membawa kalimat ini, kalimat iman. Bagaimana agar manusia itu meyakini bahwa tidak ada ilah, hanya Allah saja. Ya. Maka ketika orang ini sudah mengucapkan seperti itu, maka dalam Syu'abil Iman dijelaskan wa bi anna marji'a muslimin li jinanihi wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu. Sesungguhnya tempat kembalinya orang beriman adalah di surga ya. Dan tempat kembali orang kafir di neraka ya. Sehingga orang beriman ini Allah memanggilnya ya ayyuhalladzina amanu ya. Bukan ya ayyuhan nas. Kalau nas masih umum ya. Tapi untuk orang-orang beriman khusus ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ya wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ya. Karena orang yang beriman ini dikasih oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ini memberikan pesan, memberikan pesan, mengarahkan dan membimbingnya ya. Hei orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka ini. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan neraka ini membimbing, mengajak,
memberi nasihat kepada orang beriman agar dijaga dari neraka itu. Karena apa? Waquduhan nas wal hijarah, ya. Yang bakarnya manusia dan pohon-pohonan. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun. Di sana ada malaikat yang tidak mengenal kasih sayang, yang keras, ya. La ya'sunallaha ma amarahum, tidak pernah ingkar, tidak pernah maksiat kepada apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu melaksanakan apa yang diperintahkan. Allah seperti itu, ya, kepada orang beriman, ya. Ini. Kalau orang kafir ya sudah terserah, ya. Ya. Nah, Allah sudah berfirman, kamu mau beriman, berimanlah, mau kafir, kafirlah, terserah. Nah. Inna a'tadna lidzalimina naran akhadha bihim suradikuha wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli yasil wujuh bisa syaraba hasan murtafaqa, ya. Ini Al-Qur'an dalam surah Al-Kahfi, ya. Maka kamu mau beriman, imanlah, mau berkafir, kafirlah. Sesungguhnya kami telah menyediakan, mempersiapkan untuk orang-orang yang zalim. Siapa orang zalim itu? Orang yang perilakunya sesat tapi diarahkan tidak mau, ya. Ya. Manusia kan kondisinya itu memang rusak. Wal asri innal insana lafi khusrin, ya. Kondisi manusia itu rusak kecuali orang beriman dan beramal soleh, gitu, ya. Nah ini jadi untuk orang-orang yang zalim, ya, Allah sudah mempersiapkan apa? A'adda naron, neraka. Ahata bihim suradikuha, yang gejolaknya itu menyala-nyala itu. Wa iyastaghitsu yughatsu bima'in kal muhli. Wa iyastaghitsu, apabila mereka orang-orang zalim di neraka itu mau minta minum, akan diberi minum, ya. Dengan apa? Bima'in, tapi bukan ma'in aqua atau banyu kopi, tidak. Tapi kal muhli yaswil wujuh, ya. Jadi orang-orang yang zalim apabila minta minum akan diberi minum dengan air seperti cairan timah yang dipanaskan sama leleh itu. Yaswil wujuh, yang membakar wajah, ya. Ketika diminum maka wajah terbakar, kerongan ini habis semua, ya itu. Bisa syarab, seburuk-buruk minuman, wasaat murtafaqah, dan seburuk-buruk tempat tinggal. Ini Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepada kita seperti itu. Sebelum kita lahir, Al-Qur'an sudah lama seperti itu. Nah, ini. Makanya penting kita belajar. Dan orang yang belajar ini luar biasa, ya. Tadi dalam mukadimah saya sampaikan hadis Rasulullah, tidaklah sekumpul suatu kaum, ya. Artinya apabila ada orang-orang yang jagongan kumpul-kumpul yang di situ membacakan ayat Al-Qur'an, mempelajarinya, mendengarkan, ya, membacanya, ya. Kecuali apa? Di situ akan diberi ketenangan, dicucuri rahmat, ya. Ila nazal alaihi sakinatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu, dan dikerumuni para malaikat. Nah ini. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan orang-orang yang duduk di sini itu namanya disebut-sebut oleh Allah di mana? Di majelisnya para malaikat, majelis yang mulia. Nah ini. Saking senangnya Allah melihat orang yang sedang mempelajari agama, berpikir tentang kebahagiaan akhirat, berpikir bagaimana kita taat kepada Allah, ya. Memikirkan itu, Allah sangat senang sehingga disebut-sebut namanya ini. Dan Allah dalam hadis Rasulullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan malaikat yang tugasnya keliling-keliling, jalan-jalan di bumi. Nah, tapi jalan-jalan kemana? Mencari orang-orang yang sedang berzikir, orang-orang yang sedang berkumpul, yang di situ menyebutkan nama Allah, ya, membaca Al-Quran, mempelajarinya, ya, mengajarkan, ya, ini. Kemudian ketika malaikat tersebut menjumpai orang seperti itu, ya, sedang menjumpai orang yang sedang berkumpul, kemudian ketemu dengan temannya lagi, teman malaikat, dia bertanya, kamu mau kemana? Yang kau cari ini di sini ada, di sini, mana-mana. Nah, di situ ada kumpul. Sehingga berbagai macam malaikat berkumpul di mana-mana pada mengerumuni. Sampai
sampai melebarkan sayapnya ya sampai di aras Allah ya. Sampai kemana ke hadirat Allah ya. Kemudian Allah bertanya, apa yang kau kerjakan, apa yang kau perbuat? Ya Allah, di sana di bumi ini ada beberapa orang yang hamba-hambamu ya Allah yang sedang membaca Al-Quran, yang sedang mempelajarinya, yang sedang belajar dan mempelajarinya ya. Kemudian Allah sebenarnya sudah ngerti, tetapi agar malaikat bisa menjelaskan sebagai bahan pelajaran untuk kita umat Muhammad ya, hamba Allah ya. Tanya, apa yang mereka inginkan? Ya Allah, mereka ini kepengin masuk surga. Apa mereka pernah tahu surga? Belum pernah ya Allah. Bagaimana kalau mereka ditunjukkan surga? Maka mereka akan lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Kemudian apa lagi yang diinginkan? Mereka ini ingin selamat dari neraka ya Allah. Loh, apa mereka manusia itu sudah pernah neraka? Belum pernah ya Allah. Bagaimana kalau ditunjukkan neraka? Wah, maka mereka akan lebih semangat lagi, akan lebih takwa lagi, akan lebih menjauhkan dari perbuatan maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, demi zatku, aku ampuni dosa-dosanya. Nah, ini. Kemudian atau ayat malaikat ada yang menyampaikan, tapi di situ ada orang yang hanya ikut duduk saja tapi tidak mendengarkan, hanya ikut gabung saja. Semuanya dengan keberkahan majelis ilmu itu, semuanya saya ampuni dosa-dosanya. Nah ini. Jadi hadis ini memberikan isyarat, memberikan pelajaran betapa mulianya, betapa tingginya majelis ilmu itu ya. Maka dan ketika kita berkumpul seperti ini ya, maka makhluk-makhluk Allah itu memintakan ampun. Perjalanan kita dari rumah menuju ke majelis taklim ya, maka setiap langkahnya menghapus dosa, mengangkat derajat. Semua binatang di laut, di darat itu semuanya memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang mencari ilmu itu, dalam majelis taklim itu. Itu betapa tingginya ilmu itu. Bahkan dengan ilmu inilah Allah mengangkat derajat manusia. Nabi Adam itu kenapa malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam? Karena Nabi Adam diberi ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha summa aradahum al-malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Ini Al-Qur'an surat Baqarah itu ya. Ini Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam, dan ketika Nabi Adam diberi ilmu maka bisa menyebutkan macam-macam ya ini. Kemudian Allah tanya kepada malaikat, ambiuni bi asma'i, coba sebutkan kamu semua kalau seandainya apa yang kau kata itu benar, in kuntum shadiqin. Jawabnya malaikat gimana? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, Maha suci Engkau ya Allah, saya tidak tahu kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Nah ini. Jadi Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Adam. Lah kita ini anak cucunya Nabi Adam. Anak cucunya Nabi Adam, sehingga kita pun juga dianjurkan, bahkan hukumnya wajib mencari ilmu ya. Mencari ilmu hukumnya wajib ya. Walaupun tidak kecil. Kapan mencari ilmu? Sejak lahir sampai meninggal dunia ya. Dari baik laki-laki perempuan semua itu wajib mencari ilmu lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pada kesempatan ini kita masuki bulan tahun Hijriah ya, tahun 1444 ya. Kemarin kita sudah tinggalkan tahun 1443 Hijriah ya. Tahun barunya umat Islam ya. Setelah itu kita kemarin sudah membaca doa ya, doa akhir tahun ketika selesai sholat asar ya, hari kemarin ya, tanggal terakhir bulan Dzulhijjah, kemudian pada maghribnya membaca doa awal tahun. Nah ini. Maka bagaimana fadilahnya apabila itu diamalkan ya?
Maka ketika kita membaca doa awal tahun, setan itu merasa terpukul berat ya. Karena apa? Itu di dalamnya barang siapa yang membaca doa akhir tahun, maka dosa-dosa yang lampau dalam tahun itu diampuni oleh Allah. Sehingga tipu dayanya setan selama satu tahun itu akan menjadi sia-sia karena terhapus semuanya. Kemudian ketika membaca doa awal tahun, maka setan pun juga merasa terpukul berat. Karena apa? Karena ketika membaca doa awal tahun, Allah mengutus 2 malaikat untuk menjaga kami, ya, menjaga hamba itu dalam setahun ke depan agar tidak tergoda oleh setan. Malaikat ini akan menjaganya. Tapi ternyata bagaimana kalau manusia terpaksa kok kemudian berbuat maksiat dan lain-lain sebagainya? Itu mungkin karena dorongan nafsunya. Karena pada diri manusia itu memang ada nafsunya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan membawa kepada keburukan. Jadi sebenarnya manusia, setan tidak goda pun manusia itu dengan potensi yang dimilikinya itu yang namanya nafsu itu akan mengajak kepada kemaksiatan gitu. Makanya di sini pentingnya barang siapa yang adapun orang-orang yang menahan hawa nafsu wa nahan nafsa an hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang menahan hawa nafsu maka surga adalah tempat tinggalnya. Artinya nafsu yang kita miliki, kita bisa menahannya, kita bisa menekan ya agar tidak bekerja, maka yang diperbuat apa? Maka amal-amal soleh, amal-amal buruknya itu ditahan, ditinggalkan, dihentikan. Orang seperti ini fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga itu adalah tempat tinggalnya itu. Hadirin jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan. Apa sebabnya? Karena dalam bulan tersebut ya Allah memberikan banyak pertolongan kepada para nabi, para rasul. Di sini ada 11 rasul ya. Disebutkan sungguh berbahagialah termasuk kita yang telah diberikan kesempatan bisa memasuki bulan yang sangat bersejarah ini yang tidak bisa dilupakan oleh semua orang mukmin. Karena pada hari itu tanggal 10 Muharram yang akan datang, para nabi dan rasul diberikan anugerah oleh Allah. Di antaranya adalah seperti Nabi Adam, ini diterima taubatnya dan sejak saat itu beliau bertambah giat beribadah kepada Allah sehingga benar-benar diterima taubatnya. Nabi Idris alaihissalam memperoleh kemuliaan yang luar biasa sehingga beliau bisa membantu malaikat dalam mengatur matahari, dan berkat doa Nabi Idris malaikat tersebut bisa menunaikan tugas dengan mudah. Nabi Nuh alaihissalam turun dari perahu bersama-sama umatnya yang beriman dengan selamat dari air bah dan taufan yang mengerikan. Itu pun terjadi pada bulan Asyura. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api dikala beliau dilemparkan oleh kaumnya Raja Namrud, tetapi dengan iman beliau Allah berkenan merubah api yang berkobar-kobar menjadi sejuk bagaikan AC, sehingga beliau keluar dari api dalam keadaan berseri-seri dan bergembira, selamat ya. Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat di Bukit Tursina secara langsung tanpa perantara malaikat pun pada tanggal 10 Asyura. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari penjara Mesir akibat tuduhan Zulaikha ya, majikannya yang mencintainya, bahwa beliau hendak memperkosa dia. Ini keluar dari penjara karena ya pada bulan Asyura juga. Nabi Yakub alaihissalam disembuhkan oleh Allah dari penyakit mata ketika mendengar kabar bahwa putranya meninggal. Namun setelah mendengar kabar bahwa Yusuf masih hidup dan mengirimkan pakaian bekas yang pernah dipakainya dahulu sebagai bukti ketika
itu pula sembuhlah mata beliau. Ini dengan berita gembira itu sampai mata yang buta itu menjadi sembuh lagi, bisa melihat lagi. Nabi Yunus alaihissalam keluar dari perut ikan ketika beliau lari dari kejaran umat beliau yang tidak beriman, dan beliau menceburkan diri ke laut yang akhirnya ditelan oleh ikan besar, ikan nun. Pada hari ke-10 Muharram beliau keluar dari ikan dengan selamat. Nabi Daud alaihissalam diselamatkan dari tuduhan mengambil alih istri salah satu panglima perang beliau yang dituduh dengan sengaja menugaskan dia agar mati di medan perang, dan istrinya diambil alih. Itu tidak benar, karena para nabi itu telah dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat yang tercela. Nabi Sulaiman alaihissalam memperoleh istana yang indah dari Ratu Saba, Ratu Bilqis, dan beliau selain menjadi rasul juga menjadi raja bagi semua hewan dan jin serta disegani umat beliau, semua umat beliau. Itu terjadi pada bulan Asyura juga. Nabi Muhammad SAW beserta pengikut beliau mendapat hidayah dari Allah SWT melalui Al-Quran. Ya. Jadi begitu mulianya bulan Asyura ini ya, maka Rasulullah berpuasa ya tanggal 10. Tapi kemudian Rasulullah punya rencana tahun depan itu akan berpuasa tanggal 9. La in baqitu ila qabirin la asuman natasi. Sungguh apabila saya masih hidup sampai tahun depan pasti saya akan berpuasa pada tanggal 9. Jadi itu rencana, tapi kemudian Rasulullah pada tahun itu meninggal. Jadi walaupun belum melaksanakan, tapi sudah ada rencana. Sehingga kita ini umatnya disunahkan puasanya adalah 2 hari, tanggal 9 dan tanggal 10. Ini jadi ini merupakan kemuliaan daripada bulan Muharram ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu itu 12 bulan ya. Inna iddatas syuhur indallahi asara syahrun. Sesungguhnya bilangan bulan ya menurut Allah adalah 12 ya. Minha arba'atu hurum. Di dalam 12 itu ada bulan-bulan yang dimuliakan ya. Yang dimuliakan. Apa itu? Yaitu bulan Asyura, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian apa lagi? Rajab ya. Bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, bulan-bulan tersebut itu ada amalan-amalannya ya. Kayak misalnya bulan Dzulhijjah kemarin itu ada zikir tanggal 1 sampai tanggal 9 ya. Sampai tanggal 10 ya. Kemudian bulan Asyura itu kemarin ada doa akhir tahun dan awal tahun, kemudian nanti puasa bulan 9-10 ya. Kemudian bulan Rajab juga ada amalannya, juga masing-masing ada amalannya, itu sebagai amalan dalam bulan yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini mengajak kepada kita ya untuk selalu ingat kepada Allah. Wadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada Allah, maka aku akan ingat kepada kamu semua. Waskuruni wala takfurun, dan kamu bersyukurlah, jangan mengingkari, jangan mengkufurinya itu. Wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihu, dan bertasbihlah, maha suci Allah, bukratan wa asila ya, pagi dan petang ya. Ini sehingga berkaitan dengan ini, dulu pernah Rasulullah ya, ini suatu ketika sholat bersama istrinya ya, yang namanya Juwairiyah alaihissalam ya. Itu sholat malam,
kemudian menjelang subuh ya beliau segera meninggalkan Juwairiyah dan menuju ke masjid untuk sholat subuh. Sedangkan Juwairiyah masih di situ sholat di rumah ya. Karena memang perempuan itu lebih utama sholat di rumah. Tapi kalau mau berjamaah juga tidak apa-apa. Diperbolehkan, tidak dicegah karena mencari pahala ya. Utamanya memang di rumah. Kemudian ketika Rasulullah ini sudah sholat subuh, ini sampai amalan sampai duha. Ketika pulang sampai rumah, Siti Juwairiyah masih di sajadahnya. Kemudian Rasul bertanya, ya istriku, apakah kau masih seperti semalam ketika aku tinggalkan kau? Ya Rasulullah. Ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan ada 5 kalimat yang nilai pahalanya lebih utama daripada apa yang kau baca sejak malam. Yaitu apa? Subhanallah adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Subhanallah adada khalqihi wa ridho nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. 5 kalimat ya. Subhanallah adada khalqihi, sebilangannya makhluk Allah. Wah, banyak sekali nggak bisa menghitung jumlah makhluk Allah. Wa ridho nafsihi, lan sesuai dengan ridhonya Allah ya. Wa zinat arsyihi, lan sesuai dengan keindahannya arasy Allah. Wa midada kalimati, lan sejumlah bilangannya kalimat Allah. Itu semua tidak bisa dihitung ya. Membacanya 5 kalimat pahalanya segitu banyaknya. Kemudian suatu ketika Rasulullah bersama Sa'ad bin Abi Waqqas ya keluar, kemudian bertamu pada salah seorang ibu-ibu di situ sedang zikir, dan di depannya apa itu banyak tumpukan kerikil. Untuk apa itu? Untuk menghitung dia orang ibu-ibu itu berzikir ya. Apa yang dibaca Rasulullah enggak tahu. Kemudian Rasulullah menyampaikan, "Hai Ibu, apakah kok ingin membaca suatu kalimat thayyibah yang lebih banyak daripada itu?" Nah, kemudian ibu-ibu itu mengiyakan. Rasul menyampaikan ya, Subhanallah adada ma khalaqa fis sama, Subhanallah adada ma khalaqa fil ardi, Subhanallah adada ma baina dzalik, Subhanallah adada ma huwa khaliq ya. Subhanallah, baca subhanallah sebanyak bilangannya makhluk Allah di langit. Baca subhanallah sebanyak bilangannya makhluk Allah di bumi. Baca subhanallah sebanyak bilangannya makhluknya Allah antara langit dan bumi. Dan subhanallah sebanyak bilangannya makhluknya Allah yang akan diciptakan ini. Kemudian juga alhamdulillah juga seperti itu. Allahu Akbar seperti itu. Kemudian la ilaha illallah seperti itu juga. La haula wala quwata illa billah juga seperti itu. La haula wala quwata illa billah adada ma khalaqa bis sama. La haula wala quwata illa billah adada ma khalaqa fil ardi. La haula wala quwata illa billah adada ma baina dzalik. La haula wala quwata illa billah adada ma huwa khaliq. Nah ini. Jadi ini Rasulullah memberikan petunjuk ya untuk berzikir yang pahalanya tidak terbatas ya. Ini. Jadi yaitu karena Allah menyuruh zikron katsira, ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya, tidak terhitung banyak berapa itu, tapi zikron katsira ya. Wasabbihu bukratan wa asila ya. Wasabbihu, dan memasukkan Allah bertasbih pagi dan sore, siang dan malam ya. Ya, zikir ini suatu amalan yang mudah diamalkan, tidak capek, tidak perlu biaya ya. Tapi berat timbangannya ya. Enteng diucapkan tapi berat dalam timbangan amal. Nanti ketika manusia nanti dibangkitkan dari kuburnya untuk dihisab ya,
amalnya manusia selama hidup dulu di dunia berapa tahun itu akan diperhitungkan, maka dengan amalan zikir ini akan memberatkan timbangan. Sehingga kalau seandainya amal baiknya ini lebih banyak, dengan harapan Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Sehingga penting kita itu memberikan memperhatikan perkara zikir. Ahli zikir itu nanti di alam kubur ya menjadi teman, kemudian dibangkitkan di kubur wajahnya cemerlang ya. Orang yang ahli zikir ini setan ini menjauh ya. Setan menjauh. Mau menggoda susah. Wa may ya'su an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan wa huwa lahu qarin ya. Wa may ya'su, barang siapa yang hidupnya ya berpaling an dzikrir rahmani, dari mengingat Allah yang Maha Rahman. Wong kok uripe ora mboten ingat kepada Allah, tapi seenaknya sendiri gitu ya. Maka orang seperti ini Allah akan memberikan teman, nuqayyid lahu syaitanan ya. Fa huwa lahu qarin, dan setan ini akan menjadi temannya ya, mendampinginya. Wa annahum yasudduna an sabilillah, dan sungguhnya setan itu akan mengajak berpaling dari Allah. Wa annahum yasabuna annahum mutadun, dan dia mengira bahwa apa yang dia perbuat itu mendapat petunjuk dari Allah, padahal itu diarahkan oleh setan, tapi perasaannya benar gitu. Nah ini nih, jadi Al-Quran surat Zuhruf ini ya, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa annahum yasuddun an sabilillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini memberikan peringatan, memberitahu pada kita bahwa apabila manusia itu hidupnya itu berpaling dari Allah ya, maka Allah akan memberikan teman yang selalu mendampinginya, setan ya. Dan setan ini selalu mendampinginya dan akan memalingkan dari jalan menuju kepada Allah. Dan dia mengira bahwa dirinya mendapat petunjuk, padahal itu bukan bimbingan dari Allah, tapi bimbingan dari setan. Maka pentingnya kita itu selalu zikir agar kita itu terjaga dari godaan setan. Dan setan ini sudah bersumpah ya kepada Allah, disebabkan karena engkau mengancam aku dan aku akan dimasukkan ke neraka, sungguh aku akan menjumpai manusia dari arah kanan, arah kiri, arah depan, arah belakang. Dan engkau ya Allah akan menjumpai mereka sedikit di antara mereka yang bersyukur. Nah, ini sumpahnya setan seperti itu kepada Allah ya. Akan menggoda manusia dari berbagai arah ya. Sehingga nanti manusia banyak yang terjebak, banyak yang terperosok oleh godaan setan itu. Sehingga pentingnya kita ini selalu berkumpul dalam majlis-majlis yang mulia, berteman orang-orang soleh, agar tersuasana ada iman dalam dirinya, suasana amal, suasana hidayah ya ini. Dan apabila kita sering disampaikan ya, didengarkan, maka ada kebesaran amal di dalam diri kita. Ketika dalam hati pikiran ada kebesaran amal, maka yang diucapkan pun juga ucapan-ucapan yang amal soleh ya. Ini. Jadi manusia itu tergantung apa yang masuk. Sebagian seperti gelas ini kosong ya. Ketika akan diisi, karena gelas kosong maka bisa masuk. Akan diisi air susu, air kopi bisa masuk ya. Tapi kalau di situ sudah ada isinya, misalnya sudah ada air teh, mau dimasuki air kopi ya tumpah ya. Demikian juga kita ini, orang ini kalau pikirannya masih kosong, kemudian mengharapkan ya pemasukan amal soleh, maka dia ketika mendengarkan akan masuk dalam pikiran, akan masuk dalam pikiran, dalam hati ya. Dan ketika
di dalam hati dan pikiran penuh dengan amal, sering disampaikan, ditaklimkan, ya, diceritakan, didengarkan, maka dalam pikiran kita itu ada bayangan kehidupan orang-orang soleh zaman dahulu. Seperti yang kita laksanakan setiap hari melalui taklim itu ya, membaca fadilah amal, membaca fadilah zikir, membaca fadilah sholat, membaca fadilah Al-Quran, ya, membaca kisah-kisah para sahabat, kehidupannya orang-orang soleh di zaman Rasulullah, ya. Maka walaupun kita hidup di alam seperti ini di Indonesia yang kondisi seperti ini di tahun yang kayak gini, tapi bayangannya ke sana, sehingga yang dipikirkan dipengaruhi oleh yang dibaca itu, ya. Contoh misalnya ya, umumnya Imam Syafi'i itu sholat subuh dari wudunya sholat isya itu berlangsung sekian tahun. Ini betapa istiqomahnya seorang ulama besar itu menghidupkan malam dengan amalan. Ini kan mengandung pengertian bahwa wudunya sholat isya berarti semalam suntuk itu nggak batal, hanya amalan saja itu. Ini kemudian seperti Rasulullah itu sholat malam sampai lama sekali sampai bengkak-bengkak kakinya, ya. Kemudian istrinya menyampaikan, ya Rasulullah, engkau kan seorang Rasul, kemudian akan dijamin surga. Kok sholat sampai segitu beratnya sampai kakinya bengkak-bengkak ya? Jawabannya gimana? Apakah saya tidak pantas kalau menjadi orang yang bersyukur? Nah ini. Jadi Rasulullah justru dengan diangkat jadi Rasul maka ibadahnya semakin giat lagi. Nah ini menjadi suri teladan, menjadi uswah hasanah bagi kita. Ya. Rasul saja yang nggak ada dosanya, ya. Kalau dosa pun segera hilang dan zaman surga itu ibadahnya seperti itu. Lah bagaimana dengan kita ini yang belum jelas ya, belum jelas lah ini. Maka contoh seperti ini kalau kita sampaikan, kalau kita ceritakan, ini ada bayangan sehingga kita ada semangat untuk mengamalkan itulah. Nah ini. Kemudian saya baca Al-Quran dalam surat Ibrahim itu ya, yang ada gini, setan itu berkata, ya, sebenarnya Allah itu membuat janji dan janji itu benar, ya. Cuman saya mengingkarinya dan saya mengkufurinya, ya. Saya tidak mampu menyesatkan orang, anak putu Adam enggak, anak putu Adam, tapi dia sendiri yang saya kan hanya menyampaikan saja. Dia mau tersesat, saya tidak mampu, saya hanya menyampaikan saja, yang ngomong ngajak saja. Tapi dia kok ikut, maka kamu jangan mencercah saya, ajamah itu dengan saya. Pak itu pada diri sendiri, ya. Nah, ini setan seperti itu nanti di hari masa itu ya. Fala talumuni walumu anfusakum ya. Kamu jangan maido pada saya, tapi apa itu pada diri sendiri gitu ya. Lah ini saya tidak mampu ya, tapi kamu sendiri yang ikut-ikutan saya gitu ya. Lah ini setan saja sudah berbicara seperti itu ya. Nanti pada hari kiamat besok apa yang akan terjadi itu. Nah, sehingga pantas kalau innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan itu bagi kamu adalah musuh yang jelas, musuh yang nyata itu. Allah memberi tahu seperti itu. Dan setan pun mengakui juga, makanya setan itu sebenarnya lemah untuk menggoda manusia. Cuma karena manusia itu ada nafsunya. Lah inilah melalui media nafsu inilah setan sangat mudah untuk menggoda manusia, untuk menjerat manusia itu melalui nafsu yang dimilikinya itu ya. Dan nafsu itu memang ada pada diri manusia ya. Nah ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Aku ciptakan manusia dalam bentuk sempurna, tapi kemudian dikembalikan dalam tempat yang paling rendah. Kecuali orang beriman dan beramal soleh ya. Ya ada Al-Quran surat apa ya?
illadzina amanu wa amilus sholihat lahum ajrun ghairu mamnun. Untuk mereka ini orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu mendapat pahala yang tidak putus-putus. Nah, ini sebagai ganjaran daripada amal baiknya, Allah memberikan pahala yang tidak putus-putus. Nah, inilah sedikit yang saya sampaikan. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kalau ada kekurangannya semua tahu dari ketidakmampuan saya sendiri. Dan untuk majelis ini kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.